Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Ridhatullah. Kita sudah sampai di video ke-10 seri praktikum sistem embedded. Jadi di video ke-9 kita belajar cara membuat banyak tugas. Hari ini kita akan belajar cara tugas-tugas tersebut mengobrol satu sama lain. Bayangkan kalian punya tugas membaca sensor, tugas menulis ke SD card, dan tugas menampilkan data ke LCD. Masalahnya sensor ini kan lambat, jadi SD card butuh waktu menulis, dan LCD harus real-time. Bagaimana supaya data tidak hilang saat berpindah antar tugas? Jawabannya adalah QW atau antrean. Dan bagaimana jika ada kejadian darurat seperti tombol ditekan, kita pakai task notification. Di video ini, kita akan bedah dua percobaan besar secara line by line. Mari kita bahas dari pembahasan dari PPT ini dulu. Jadi Internet Task Communication yaitu jalur pengiriman data antar tugas dengan metode FIFO First in First out. Producer tugas yang mengirim data task DHT, consumer tugas yang memproses data task SD, thread safe menghindar terabakan memori saat dua core mengakses data yang sama. Konsep mailbox yaitu data dikemas dalam struct dan dikirim melalui alamat memori terkelola kernel. Lalu percobaan pada percobaan 1 data logging system yaitu task DHT priority 2 membaca sensor dan memasukkan data ke queue setiap 2 detik. Queue. Task LCD prioritas 3 mengintip big data dari queue untuk penampilan real time. Lalu untuk task SD card yaitu prioritas 1 mengambil data dari queue dan menyimpan ke data CSV. Logika queue implementation yaitu mengirim data sensor suhu dari kelembapan dengan aman, yaitu membuat queue untuk 5 elemen, mengirim paket data, menerima dan menghapus dari antrean. FIFO first in first out arsitektur. Lalu SD card dan CSV management. Jadi data integrity sistem menyimpan data dalam format CSV dan yang kompatibel dengan Excel. Timestamp milisecond suhu derajat lembab %. Jadi fungsi file akan memastikan data baru tidak menghapus data lama. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Lalu selanjutnya yaitu task priority metric, yaitu task name, priority, core printing, lalu role. Prioritas tertinggi diberikan pada UI untuk mencegah layar terlihat beku saat operasi penulisan kartu memori yang berat dilakukan. Percobaan yang kedua yaitu task notification, yaitu interrupt driven. Sinyal interupsi tombol langsung membangun tugas tertentu tanpa pooling. Quick jauh lebih cepat dan hemat. RAM dibanding smallpore atau mutek. Direct to task notification dikirim langsung ke task LCD handle. Lalu ISR best practice IRM ATTR. RAM internal instruction RAM. Mengapa memakai IRAM ATTR? Yaitu fungsinya yang diberi atribut ini akan disimpan di RAM internal bukan flash, yaitu kecepatan respon interupsi dalam hitungan mikrodetik, keamanan menghindari error saat flash sedang melakukan operasi penulisan SD card. Lalu PWM current protection, yaitu resistor alternatif. Trik membatasi arus LED menggunakan software PWM agar LED tidak terbakar di pin 3,3 volt. Sangat masuk akal. Lalu troubleshooting atau solution yaitu QFill. Gunakan QPick atau hapus elemen lama sebelum masukkan data baru. Lalu SD card error, format kartu ke FAT32, gunakan pin SPI default GPIO 1819.3. Terus untuk formatting, usahakan pakai software formatter SD card formatter.
Lalu untuk stack size, yaitu beri minimal 3072 byte untuk tugas yang menggunakan library file sistem SD. Lalu selanjutnya kita akan bahas ke kodenya. Oke, saya akan buka filenya yang percobaan 1 dulu. Oke, jadi pada baris 19 sampai 12 perhatikan pembuatan struktur data sensor dalam FreeRTOS sangat disarankan membungkus data ke dalam struct agar satu paket data, suhu, dan lembab bisa dikirim sekaligus ke dalam queue. Lalu baris 82, kita membuat queue dengan queue create 5 size of data sensor. Angka 5 artinya antrean ini bisa menampung 5 paket data. Jika penuh, data lama harus diproses dulu. Baris 112. Task DHT bertindak sebagai produser. Dia membaca data, lalu mengirimnya dengan XQSend. Perhatikan baris 122. Jika queue penuh, saya menambahkan logika untuk menghapus data lama, dummy agar data terbaru bisa masuk. Ini teknik buffer manajemen yang cerdas. Baris 136. SD card bertindak sebagai consumer. Dia mengambil data dengan XQReceive. Perhatikan penggunaan vtask delay yang berbeda di tiap task. Task LCD prioritas 3 paling tinggi, task DHT priority 2, dan task etikas priority 1. Kenapa? Karena kita ingin LCD selalu responsif, sementara menulis ke SD card bisa sedikit menunggu. Lalu untuk percobaan yang file yang kedua, interrupt dan notification. Jadi masuk ke percobaan kedua, bagaimana interupsi ISR berkomunikasi dengan task, yaitu saya akan bahas baris ke-33. Di sini letak ilmu yang kita menggunakan vtask notifikasi give from ISR. Fungsi ini sepertinya menepuk bahu task LCD dan bilang, "Hai, aku ada interupsi, bangun." Lalu untuk baris yang 78, di sisi task LCD kita menggunakan UI task notify tag. Task ini akan tidur, blocked step, dan tidak memakan siklus CPU sampai dia menerima notifikasi dari tombol. Ini jauh lebih efisien daripada menggunakan if else biasa di dalam loop. Lalu untuk baris 24, ada trik cerdik. Jika kalian tidak punya resistor untuk LED, gunakan software sistem PWM. Saya mengatur LED rate di angka 20 saja agar LED menyala redup dan tidak putus meskipun dihubungkan langsung ke GPIO 3,3 volt SP32. Tapi sebenarnya tetap aman sih 3,5 volt.
Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi SD card. Jadi, satu hal keren di kode ini adalah fungsi tampilan spesifikasi SD card baris 42. Saat sistem mulai SPDK itu akan menanyakan ke chip SD card, kamu tipe apa, berapa kapasitasmu. Outputnya sangat detail. Kalian bisa memilih kapasitas total, sistem memori, hingga format partisi. Ini sangat berguna untuk melakukan debugging di lapangan. Apakah kartu memori kalian sudah penuh atau belum sebelumnya proses login dimulai. Bagian 5 yaitu kesimpulan, yaitu sebelumnya saya akan memberikan demo alatnya dulu. Nah, itu adalah demo ketika baru mau di running. Nah, ini video ketika di running. Nah, itu ketika proses running sukses. Selanjutnya saya akan mendemokan video yang di sini ketika menampilkan pada hardware-nya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi cukup menyenangkan ya untuk belajar RTOS ini. Jadi kesimpulannya yaitu Q adalah kantong. Surat antar tugas dan notification adalah bel pintu antar interupsi. Dengan menggabungkan keduanya, sistem embedded kalian akan sangat stabil dan efisien dalam menggunakan memori RAM. Seluruh kodenya sudah saya rapikan di GitHub saya. Jangan lupa untuk mencoba mengganti angka prioritas tugas dan lihat apa yang terjadi, apa respon LCD kalian. Terima kasih sudah menonton video ke-10. Ini saya Sari Widyatullah. Selamat bereksperimen dengan FreeRTOS dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa jangan lupa untuk selalu tetap belajar, jangan mudah menyerah, cintai trial error, jangan buat bosan trial error. Itu saja pesan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.